Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rada Satwidasni dengan NIM 11018011133. Saya akan menjelaskan ringkasan materi bab 18, bab 21 dan bab 22. Bab 18 yaitu Symptoms, Signs and Abnormal Clinical and Laboratory Finding Not Elsewhere Classified. Bab ini berisi gejala tanda hasil pemeriksaan yang abnormal dari prosedur klinis dan penyelidikan lain, dan kondisi tidak jelas tanpa diagnosis yang bisa diklasifikasikan di bagian lain. Tanda dan gejala yang memberi diagnosis diletakkan pada satu kategori pada bab lain. Secara umum, kategori pada bab ini mencakup kondisi dan gejala yang kabur, sehingga tanpa pemeriksaan lebih lanjut, kasus ini mungkin memiliki diagnosis yang seimbang pada dua atau lebih penyakit atau sistem tubuh. Hampir semua kategori dalam bab ini bisa dianggap nos, etiologi tidak diketahui atau sementara. Indeks alfabet harus dirujuk untuk menentukan gejala dan tanda yang akan dialokasikan pada bab ini atau bab lain. Subkategori sisa 8 umumnya disediakan untuk gejala relevan lain yang tidak bisa diklasifikasi di tempat lain. Kondisi dan tanda atau gejala yang termasuk dalam kategori R00 sampai R99 terdiri dari A. Kasus yang tidak bisa diberi diagnosis yang lebih spesifik setelah semua fakta yang berhubungan dengan kasus ini diperiksa. B. Tanda atau gejala yang ditemukan pada pemeriksaan awal ternyata bersifat sementara dan menyebabkan tidak bisa ditentukan. C. Diagnosis sementara pada pasien yang tidak kembali untuk pemeriksaan atau asuhan lebih lanjut. D. Kasus yang dirujuk ke tempat lain untuk penyelidikan atau pengobatan sebelum diagnosis berdiri. E. Kasus yang karena suatu alasan tidak bisa diberi diagnosis yang lebih tepat. V. Gejala tertentu yang memiliki informasi tambahan yang merupakan masalah terpenting tersendiri dalam asuhan medis. Kondisi dan tanda atau gejala yang tidak termasuk dalam kategori R00 hingga R99 terdiri dari A. Penemuan abnormal pada pemeriksaan antenatal ibu. B. Kondisi tertentu yang berasal dari masa perinatal. Blok-blok dalam bab ini adalah sebagai berikut. R00 sampai R09 menjelaskan tentang tanda dan gejala pada sistem sirkulasi dan pernafasan. R10 sampai R19 menjelaskan tanda dan gejala pada sistem pencernaan dan abdomen. R20 sampai R23 menjelaskan tanda dan gejala kulit dan jaringan subkutis. R25 sampai R29 menjelaskan tanda dan gejala pada sistem saraf dan muskuloskeleton. R30 sampai R39 menjelaskan tentang tanda dan gejala pada sistem perkemihan. R47 sampai R49 menjelaskan tentang tanda dan gejala pada bicara dan suara. R50 sampai R69 menjelaskan tanda dan gejala umum. R70 sampai R79 menjelaskan hasil abnormal pada pemeriksaan darah tanpa diagnosis. R80 sampai R82 menjelaskan tentang hasil abnormal pada pemeriksaan urin tanpa diagnosis. R83 sampai R89 menjelaskan hasil abnormal pada pemeriksaan cairan tubuh, zat
dan jaringan lain tanpa diagnosis. R90 sampai R94 menjelaskan hasil abnormal pada citra diagnostik dan pemeriksaan fungsi tanpa diagnosis. R59 hingga R99 menjelaskan penyebab kematian yang kabur dan tidak diketahui. Selanjutnya, bab 21. Faktor-faktor yang mempengaruhi status kesehatan dan kontak dengan pelayanan kesehatan. Catatan bab ini digunakan untuk perbandingan internasional atau pengkodean mortalitas primer. Kategori Z00 sampai Z99 disediakan untuk saat-saat ketika keadaan selain penyakit, cedera, atau penyebab eksternal yang bisa diklasifikasikan pada kategori A00 sampai Y89 tercatat sebagai diagnosis atau masalah. Ini bisa muncul dalam dua macam cara. A. Ketika seorang yang mungkin sakit atau tidak sakit mengunjungi sarana pelayanan kesehatan untuk satu tujuan khusus, misalnya untuk mendapatkan asuhan atau pelayanan terbatas, untuk kondisi sekarang, untuk menyumbangkan organ atau jaringan, untuk mendapatkan vaksinasi, pencegahan, atau membicarakan masalah yang bukan penyakit ataupun cedera. B. Ketika terdapat keadaan atau masalah yang mempengaruhi status kesehatan seorang tetapi keadaan atau masalah itu bukan merupakan penyakit atau cedera sekarang. Faktor seperti ini bisa muncul ke permukaan pada survei kependudukan ketika seorang mungkin sedang sakit atau tidak sakit, atau tercatat sebagai suatu faktor tambahan yang harus dipikirkan ketika seseorang memperoleh asuhan atau suatu penyakit atau cedera. Blok-blok pada bab ini adalah Z00 sampai Z13, yaitu orang-orang yang mendatangi SPK untuk pemeriksaan dan penyelidikan. Z20 sampai Z29, orang-orang dengan potensi ancaman kesehatan sehubungan dengan penyakit menular. Z30 sampai Z39, orang-orang yang mendatangi SPK sehubungan dengan reproduksi. Z80 sampai Z54, orang-orang yang mendatangi SPK untuk prosedur dan asuhan kesehatan spesifik. Z55 sampai Z65, orang-orang dengan potensi ancaman kesehatan sehubungan dengan sosioekonomik dan psikososial. Z70 sampai Z76, orang-orang yang mendatangi SPK sehubungan dengan hal-hal lainnya. Z80 sampai Z99, orang-orang dengan potensi ancaman kesehatan sehubungan dengan riwayat keluarga dan pribadi serta kondisi tertentu yang mempengaruhi status kesehatan. Bab 22, yaitu kode dengan tujuan khusus. Blok-blok pada bab ini adalah U00 sampai U49 yang memberikan penjelasan tentang kode sementara penyakit baru yang etiologinya tidak pasti, dan U80 sampai U89 menjelaskan agen bakteri yang resisten terhadap antibiotika. Professional Assessment of New Disease of Uncertain Etiology dengan kode U00 sampai 49. U04 Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. U04.9 Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS unspecified. Bacterial agent resistant to antibiotic U80 sampai U89. Dengan catatan, kategori ini jangan sekali-kali digunakan untuk kode primer, maka
Mereka disediakan untuk digunakan sebagai kode tambahan kalau diinginkan untuk mengidentifikasi antibiotika yang bakteri resisten terhadapnya pada infeksi bakteri yang diklasifikasikan di tempat lain. U80 agen yang kebal terhadap penisilin dan antibiotika terkait. U80.0 agen yang kebal terhadap penisilin. U80.1 agen yang kebal terhadap metisilin. U80.8 agen yang kebal terhadap antibiotika terkait penisilin lain. U81 agen yang kebal terhadap vancomycin dan antibiotika terkait. U81.0 agen yang kebal terhadap vancomycin. U81.8 agen yang kebal terhadap antibiotika terkait vancomycin lain. U88 agen yang kebal terhadap antibiotika ganda. Not kategori ini disediakan untuk digunakan kalau suatu agen bakteri resisten terhadap 2 atau lebih antibiotika, tapi tidak cukup informasi untuk menentukan antibiotika mana yang paling menyumbang pada kondisi utama ini. Kategori ini hendaknya juga digunakan untuk tujuan tabulasi primer kalau pengkodean tunggal lebih memudahkan. Kalau tidak, maka setiap agen spesifik yang resisten terhadap antibiotika ini hendaknya dikode secara terpisah. U89 agen yang kebal terhadap antibiotika lain dan tidak dijelaskan. U89.8 agen yang kebal terhadap antibiotika tunggal lain yang dijelaskan. U89.9 agen yang kebal terhadap antibiotika yang tidak dijelaskan.